Di unmute dulu Mbak Peta, di unmute, suaranya nggak keluar. Oke. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami sayangi. Terima kasih untuk kesempatan waktunya untuk bergabung di acara webinar pagi ini yang diadakan oleh PPJI bekerjasama disupport dari Unilever, Lotte Grosir, juga dari Toko IG. Untuk waktunya, untuk mempersingkat waktunya, kami persilahkan untuk dimulai dari Pak Iden Gobel selaku Ketua Umum DPP PPJI memberi kata sambutan dan mungkin ada sharing juga mengenai marketing, Pak Iden. Terima kasih untuk waktunya, dipersilakan. Terima kasih Ibu Peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kita mulai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul kembali ya dalam acara pelatihan online bisnis kuliner. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat buat kita semuanya yang ada di sini. Pagi ini saya melihat banyak sekali ya yang sudah hadir. Terima kasih semuanya atas kehadirannya pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Dini. Bu Dini, ini pagi Ketum. Dandannya cantik banget nih. Saya nggak tahu. Poin siapa nih? Ledek ya, ledek. Ya, kan? Selamat pagi Pak Taufik yang telah hadir pada pagi hari ini. Salam kenal. Pak Taufik ialah CEO daripada toko IG.com, ya, kalau nggak salah. Ini toko IG.com, ini bukan punya saya ya, bukan toko Iden Gobel ya. Iya betul Mas. Pas tuh kayaknya. Ini bukan Pak Taufik Iden Gobel. Alhamdulillah ya, saya melihat banyak sekali antusias yang telah hadir pada pagi ini. Terima kasih juga kepada Lotte Grosir, kemudian Toko IG, Unilever yang telah mensupport acara pada pagi ini. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadi suatu motivasi bagi kita semuanya di masa pandemi. Ini udah masuk bulan ke-6 ya kalau nggak salah. Jadi memang sudah lama sekali kita tidak bulan ke-8 ya. Nah, jadi ini amat sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Karena kenapa? Pada masa pandemi ini kita harus selalu berinovasi. Bagaimana caranya kita mengembangkan usaha-usaha kita semuanya ke depannya. Walaupun dengan keadaan atau pada pandemi pada suasana tahun ini ya, ini amat sangat terburuk. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah seperti ini PPJI bisa mengembangkan dan juga bisa berguna bagi semua anggotanya. Untuk kedepannya saya berharap ya acara-acara seperti ini bisa terus berlanjut dan mudah-mudahan bukan kali ini aja gitu loh. Jadi tahap ini ialah sebagai tahap awal. Kedepannya kita bisa membuat suatu hasil daripada pagi
pada acara pagi ini. Karena kenapa? Mudah-mudahan setelah live ini ya semua yang ada di sini bisa berkembang. Ya, kita bisa bekerja sama dengan toko IG, kita juga bekerja sama dengan Lotemart, sehingga banyak juga ya anggota-anggota PPJI yang berbelanja di Lotemart, dan juga bisa memasarkan daripada produk-produknya di toko IG. Dan juga kepada Unilever, saya juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa mensupport kita ke depannya bagus lagi. DPP PPJI ini akan melaksanakan Rakernas yang insya Allah kita lakukan secara virtual. Mungkin pagi saya mengumpas, saya berharap seterusnya bisa kita update sehingga acara pagi ini memang benar-benar terukur dan juga bisa menghasilkan perkembangan perekonomian secara kita bersama. Karena kalau kita lihat di sini Lotemart juga toko IG yang bisa menyebarkan daripada produk-produk kita untuk bisa dirasakan oleh masyarakat ke depan. Terima kasih semuanya. Mungkin ini sedikit pembukaan dari saya. Mudah-mudahan acara ini bisa sukses dan menghasilkan pengembangan usaha buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan disampaikan sambutan dari Mbak Dini selaku Ketua DPD DKI Jakarta, Ibu Siti Jumiadini. Dipersilakan untuk sambutannya. Maaf Mbak Dini. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketum, untuk seluruh ketua DPD Selindo, pengurus-pengurus dan panitia dari DPD DKI, sesepuh, juga ada ibu saya, Ibu Tati Murdono, juga ketua CEO dari toko IG, Pak Taufik, Mas Taufik ya. Yang saya cintai juga Bu Debi dari Lotte yang selalu mensupport PPJI DKI, Mbak Wiwi dari UFS juga yang selalu mensupport PPJI DKI. Terima kasih. Alhamdulillah kita ini yang kedua kali Ketum mengadakan acara seperti ini dengan UFS dan Lotte. Insya Allah memang waktu itu akan ada terus ya selama masa pandemi ini. Mudah-mudahan apa yang dijalankan sama PPJI DKI ini, kegiatan seperti ini bermanfaat buat teman-teman seluruh anggota PPJI. Ilmu-ilmu yang didapat dari chef UFS ya bisa bermanfaat untuk meningkatkan atau mungkin menambah penjualan dari usaha cateringnya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak sama Bu Debi dari Lotte. Buat teman-teman semua, ini ada hadiah-hadiah ya, kita tidak menilai dari harganya atau barangnya, tapi cukup buat saya sih cukup menggiurkan karena di sini kalau yang mau traveling akan ada hadiah koper dari Lotte, juga alat masakan, peralatan masak. Juga dari UFS juga ada hadiah-hadiah voucher yang diberikan untuk teman-teman yang mendapatkan hadiah door prize. Kalau dari Lotte itu nanti rencananya akan ada voucher seluruh peserta yang ikut di acara ini. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak buat Ibu Debi yang sudah berusaha untuk memberikan support kepada teman-teman PPJI, anggota PPJI untuk memberikan voucher dan berbelanja di Lotte Supermarket yang berada di kotanya teman-teman PPJI.
Juga untuk Pak Taufik, terima kasih untuk linknya yang sudah membantu dan ingin mengajak. Ternyata Pak Taufik ini mempunyai komunitas UMKM yang cukup banyak, Ketum. Jadi beliau ingin memberikan kepada memberikan informasi mengenai PPJI kepada UKM-UKM di mereka punya apa ya, followers ya, apa sih namanya tuh, komunitasnya. Insya Allah kalau memang misalnya ini mau bergabung dengan PPJI, bukan begitu Pak Taufik, rencana seperti itu, dan ilmu yang diberikan dari Pak Taufik itu mudah-mudahan juga bermanfaat buat kita yang mau yang berjualan di, karena sekarang kan semua serba online, jadi mau nggak mau kita berjualannya di dalam IG itu ternyata bisa berbisnis, jadi kita mungkin akan mendapatkan ilmu dari Pak Taufik untuk berjualan di IG itu. Saya nggak mau terlalu banyak berbicara, mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat teman-teman untuk mengikuti acara webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Dini, terima kasih untuk sambutannya, juga Pak Iden. Bagaimana dengan Chef Andri? Sudah siap untuk segera mulai acaranya? Mbak Peta, Mbak Debbie mau kasih ini, Mbak Peta. Oh iya, baik. Sorry saya potong, Bu Debbie mau kasih. Mohon maaf Ibu Debbie. Apa informasi? Sambutan ya. Iya, oh ya, untuk info dari ini ya. Bu Debbie. Sebentar. Ya, halo, selamat pagi Bu Dini. Bu Debbie, selamat pagi Pak Iden, sampaikan informasi. Ya, selamat pagi Bu Debbie. Selamat pagi Bu Debbie. Ya, selamat pagi. Ya, saya mau menambahkan informasi yang tadi Bu Dini sampaikan. Nggak apa-apa ya nyelak di awal ya, takutnya nanti saya nggak bisa ikut sampai akhir juga. Nah, jadi gini, nanti dari Lotte Grosir itu menyiapkan voucher belanja untuk Bapak dan Ibu. Silakan voucher belanja nanti dinikmati, dipakai untuk berbelanja di toko Lotte Grosir yang ada di kota Bapak Ibu. Nah, sistemnya adalah nanti setiap hari Kamis selama 4 minggu berturut-turut dari Lotte Grosir akan mengirimkan voucher belanja senilai 100.000 ke WhatsApp Bapak Ibu. Jadi sistemnya karena ini kan Bapak Ibu kan lokasinya berbeda-beda ya, dan kayaknya kita agak sulit untuk mengirimkan ke alamat Bapak Ibu yang segini banyaknya. Jadi kemungkinan nantinya akan kami kirimkan semuanya vouchernya berupa digital ke WhatsApp Bapak dan Ibu. Nah, voucher tersebut akan dikirimkan setiap hari Kamis mulai minggu depan selama 4 kali berturut-turut selama 1 bulan. Jadi silakan Bapak Ibu pakai untuk berbelanja di toko Lotte Grosir. Gitu ya. Untuk ada beberapa syarat dan ketentuannya, tapi nanti itu akan kita suntik barengan informasinya di WhatsApp ketika kita mengirimkan voucher elektronik tersebut. Kurang lebih dari saya informasi seperti itu. Silahkan Bu Dini, Pak Iden, sama Bu Pita, saya kembalikan ke acaranya. Terima kasih, selamat pagi. Iya, lagi Zoom, lagi ada webinar. Lagi ada webinar. Oke. Kenapa? Mbak Ika. Mbak Ika Ya, buat aja ya. Mbak Ika di mute. Iya, tadi sudah. Baik, tadi sudah disampaikan Ibu Debbie ya, menarik sekali hadiah-hadiahnya. Bapak Ibu yang hadir di sini, silahkan disimak ilmu yang akan disampaikan dari Chef Andri, juga nanti dari Pak Taufik. Kalau dimohon pertanyaan yang menarik, nanti akan diberikan door prize dari Unilever dan Lotte. Jadi ditunggu, nanti pertanyaan bisa disampaikan melalui chat atau WA. Tutup ya, nggak jadi Chef ya? Andri sudah siap? Kita bisa mulai ya, Chef Andri ya. Gimana Chef Andri? Halo. Bu Pita sebaiknya di mute dulu semuanya, all mute, supaya nggak ada suara yang bocor. Oke, langsung. Jadi Ayah udah bisa pakai ya?
Nabawi yang biasa nanti makanya kita hari ini akan membuat dua bentuk. Yang pertama ada potato bule. Buat itu kita akan buat nah nanti mentainya saya akan buat dua, ada duri dan ada kayu. Oke. Yang pertama kita akan buat yang namanya potato bule atau namanya kalau kita sekarang lagi itu bule bom. Nah kalau bule bom itu biasanya mereka pakai dari bentuk yang jadi panel lalu di proses atau dibuka. Chef Andri, maaf suaranya kurang kedengeran, suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Kurang jelas ya? Iya, iya. Oke, harus ada headset atau mikrofon sih, Chef. Masih kurang jelas, Suaranya masih kecil. Masih kecil. Mungkin nggak perlu pakai masker kali ya, apa gimana ya? Iya. Biar nggak mungkin dibuka maskernya. Masih. Pakai mic-nya nggak ada? Mic-nya nggak ada, gini jelas. Udah pakai mic sih. Ngegaung. Oh ya. Jadi suara yang di handphone di mute saja sepertinya. Ini ada informasi dari toko IG. 1, 2. Masih kurang jelas, Bu? 1, 2. Terlalu kecil. Kecil apa ngegaung apa sih ngeheho kayak di ruangan kosong gitu. Tes. Dulu ya. Nah, coba lagi. Halo. 1, 2. Tes 1, 2. Ini belum udah maksimal sih, Bu. Tes. Yang ini ada volumenya. Udah on. Volumenya ada. Tes 1. Kedengeran nggak, Bu? Jelas nggak? Halo. 1, 2. Kedengeran, Bu? Ya, coba. Nggak apa-apa. Merahnya mungkin ya, jadi kurang jelas. Sudah jelas atau belum? Ya, lebih jelas sedikit lah. Nggak apa-apa, saya mungkin dilanjut aja kali ya, Bu Dini. Iya. Ya. Gimana, Bu? Sudah jelas? Ya, sudah sedikit. Udah mendingan. Udah ya? Ya. Ini masalahnya sudah buka nggak apa-apa ya? Apa? Maskernya dibuka, izin membuka masker. Iya, nggak apa-apa. Daripada nggak ada suara, nggak kelihatan. Nggak kedengeran. Pertama kita akan buat yang namanya potato bule atau potato jembong. Di sini kita ada pakai mashed potato. Buat ibu pasti sudah namanya kenor mashed potato atau sekarang namanya potato flag. Ya, jadi ini kentang sapi, ya. Nah di sini ada air. Nah airnya kita panaskan dulu. Jadi kalau untuk campur dengan produknya ini harus air panas. Minimal kita pakai air panas dari dispenser. Lebih baiknya kalau kita panaskan airnya ya di atas api. Ini saya airnya 250 ml. Lalu dicampur dengan mashed potato-nya 100 gram. Ya. Nah, nanti setelah kita aduk, nanti kita campur sama seasoning. Di sini saya pakai namanya chicken powder. Ada chicken powder, lalu ada garam dari pihak hotel yang dikasih. Terima kasih untuk pihak hotel. Nah, nanti setelah dicampur, itu kita sisihkan. Ya. Ini untuk panas dulu. Nah, untuk isiannya, ini di sini ada kita pakai sosis. Ya. Kalau misalnya sosisnya mau diganti pakai smoked beef, itu silakan. Atau mau ditambah dengan jamur kancing, itu silakan juga, nggak jadi masalah. Lalu kita campur sama susu bubuk.
dan ada keju parut. Keju parutnya di sini saya pakai yang quick melt ya, Bu ya. Jadi ketika nanti dia digoreng dia lebih cepat cair, lebih cepat meleleh. Ya. Nah, ini sambil nunggu dia panas, saya akan jelaskan. Jadi ketika nanti kita buat, setelah kita buat bola-bola, biasanya sih bentuknya bola-bola kan, ada juga bom ya. Atau mau dibuat lonjong kayak granat juga silahkan aja, itu selera, atau misalnya nanti Ibu mau jualan selera Ibu. Nah, nanti setelah kita buat, itu kita misalnya mau jualan frozen, itu bisa kita tentukan. Ya. Nah, ini setelah panas, nah ini kita campur dengan garam, ya, ada sugar powdernya, oke. Ini setelah mendidih, nah jadi seasoningnya dimasukkan ke air lebih cepat larut ya, lebih mudah untuk larut ataupun dilunak. Lalu kita masukkan tentang servingnya. Setelah masuk, ini kita matikan saja. Nah, jadi dia pasti ibu-ibu sudah pernah pakai produk ini mudah sekali. Nah, setelah dia jadi seperti es potato, ya. Nah ini untuk perbandingan airnya cukup 250 saja, jangan lebih. Takutnya nanti kalau lebih itu dia pasti ketika digoreng akan pecah. Kebanyakan air Bapak Ibu. Nah, ketika nanti misalnya Bapak Ibu coba di rumah setelah beli produknya, nah itu produknya pun kita ada dua, yang 500 gram dan ada yang 4 kilo. 4 kilo dan 100 gram pun itu lagi menurut harga. Jadi yang 500 gram asalnya dari 49.100, ini hanya 45.500. Dan untuk yang 4 kilo, apabila Bapak Ibu belum dalam jumlah banyak untuk catering atau restoran, ini dari 364 jadi 320. Ya. Nah, setelah jadi ini, kita akan tumis dalamnya. Oke, kita panaskan. Ini kita kasih minyak. Kurang lebih minyaknya itu sekitar 1,5 sendok makan saja. Nah, di sini sudah ada bahan tersedia, yaitu ada bawang bombay yang dicincang, bawang putih yang dicincang, lalu ada, saya pakai sosis. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai daging cincang sekalipun itu boleh. Nah ini daging, oke, ada daging cincang, terima kasih banyak ya support. Nah kalau misalnya saya boleh nggak pakai daging ayam, ya silakan. Pakai smoke meat silakan. Pakai misalnya daging bebek asap silakan. Ya, cuma di sini saya pakai sosis yang lebih mudah dan lebih terjangkau. Ya. Oke, nah ini sudah panas. Ini kita masukkan bawang bombaynya. Dia bunyi ces, sudah panas. Lalu ada bawang putih ikan juga. Kita masukkan. Nah, di sini ada sosis. Ya, sosis ayam yang telah saya potong kotak-kotak kecil. Ini bisa ditumis. Ini kamu tadi minta kepada petani. Kalau wangi, kalau sosis ini ketika kita tumis, dia pasti akan mengeluarkan wangi yang sedap ya.
Oke, nah ini kita matikan apinya. Ini kita masukkan. Ya. Nah, ini kita aduk nih. Nah, jangan lupa untuk dimasukkan susu bubuknya. Ya. Bubuk. Itu kalau di resep susu bubuknya kurang lebih sekitar 300 gram. Jadi kan biasanya kalau Bapak Ibu dikasih tahunya, oh iya biasanya kalau untuk roket, untuk perkedel itu dia pakainya 1:3. Artinya 100 gram plata flek, 300 ml air. Oh saya pakainya di sini cuma 250 ml. Ya, karena di sini saya pakainya cuma sedikit karena ada tambahan dari sosisnya, ada dari minyaknya. Itu kan liquid ya Bapak Ibu ya. Takutnya kalau kita kebanyakan air, nanti ketika digoreng dia pecah. Nah, terakhir masukkan nih keju yang telah diparut. Nah, ini aduk nih. Nah, dia jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti kita akan bentuk bulat-bulat. Nah, nah, di sini nanti kita akan breeding atau akan kita balur. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Ya. Ini sudah ada rasanya, nanti kita tinggal breeding pakai tepung, isinya tepung terigu yang serbaguna, lalu ada telur, nanti kita kocok lepas, dan ada tepung roti dari Lotte tadi dikasih. Terima kasih banyak. Ya, ini sudah. Nah, ini kita akan cetak ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi kalau untuk 100 gram dari mashed potato itu, ini kita bisa cetak menjadi sekitar 15 adonan ya, atau bulatan seperti ini. Kurang lebih ukurannya 30 gram. Ini bisa jadi sekitar 15. Nah, sebesar ini Bapak Ibu. Ya, besar. Nah, ini akan kita cetak. Pakai tangan saja. Nah, biasanya kalau untuk catering adalah ketika besok ada pesanan atau snack box gitu Bapak Ibu ya. Hari ini dibuat, kita simpan di chiller, itu dia kuat. Kuatnya berapa lama, Chef? Nah, ini bisa kuat sekitar 3-4 hari. Ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pakai telur di dalam sini, paling 2-3 hari. Karena telur itu kan dia banyak mengandung bakteri, terutama di kuning telurnya, yaitu salmonella Bapak Ibu ya, jadi nggak bisa tahan lama. Ini kita buat. Ya, jadi tadi satu gini, ini bisa jadi sekitar 15 porsi. Ya, jadi kalau kita hitung, ini kan tadi harganya sekitar 45.000 nih, 500 gram. Kalau kita bagi, misalnya 45.000 dibagi 5 itu dapat, kan tadi 100 gram. Ini 500 gram per pack. 500 gram harganya 45.000, berarti 100 gram harganya 9.000.
Ya Bapak Ibu ya. 9.000 itu bisa jadi 15. Misalnya 9.000 ditambah sama sosis lainnya, misalnya jadinya 15.000. Lebih mudah ngitungnya. Nah, 15.000 dibagi 15 buletan kayak gini, nah jadinya kayak gini cuma 1.000 perak. Ya, Bapak Ibu bisa jual sekitar 3.000 atau 5.000, nah itu terserah. Ya. Ini udah jadi, ya. Oke. Nah, ini sekarang ada telur. Kita kocok lepas ya. Oke, sambil kocok. Sekarang kita akan panaskan. Nah, ya, kita panaskan minyaknya. Nah, waktu menggoreng, ini diharapkan minyaknya banyak. Ya, kan namanya prosesnya deep fry, jadi dia harus tenggelam. Kalau nggak tenggelam, cuma hanya setengah, nanti warnanya biasanya belang-belang, Bapak Ibu. Nah, kita panaskan dulu. Nah, ini ketika digoreng, usahakan ditekannya agak keras ya, biar nanti ketika digoreng tidak pecah. Nah, ini kita masukkan ke tepung ya, sebagai pengikatnya. Ini. Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditulis saja di kolom chatnya Bapak Ibu ya. Nanti kita akhir acara bisa ditanyakan. Saya akan jawab dengan senang hati. Oke. Oh ya, ini semua barang-barang ini bisa didapatkan di Lotte dengan produknya Elchoice ya, dengan harga yang lebih ekonomis dan terjangkau. Jadi Bapak Ibu nggak usah repot, tinggal datang aja ke Lotte, lalu beli produknya. Di situ lengkap kok, ya, terutama untuk produk Unilever pun lengkap. Dan selalu ada SPG-nya atau food advisor-nya dari tim Unilever. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belanja ke Lotte, mau bertanya soal menu-menu ataupun ide-ide menu, itu bisa tanyakan ke SPG kami atau FA, ya, food advisor namanya. Nah, ini sudah jadi seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada tepungnya, dan kita masukkan. Nah, mudah ya. Nah, kalau udah sampai sini, nggak usah ditekan-tekan lagi. Cukup saja dibalur. Tuh, jadi ya. Keren. Simpel Bapak Ibu ya. Nah, ini. Kita masukkan. Ya. Biasanya kalau buatnya banyak, Bapak Ibu bisa pakai yang namanya box donat. Ya, jadi yang kotak. Ya. Ini. Jadi, ini pun sudah jadi. Ya. Kita buat 5 dulu. Ya. Potato brulee. Ya, ini minyaknya kita tunggu panas. Tes. Oh, belum. Sebentar lagi. Ya. Nah, jadi setelah jadi seperti ini, Bapak Ibu bisa simpan di freezer. Ya, bisa kita bekukan.
Misalnya kita jual ukurannya 5 biji untuk satu porsi atau satu porsi 10 gitu ya. Tadi kan harganya cuma sekitar 1.000 perak Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa jual misalnya 3.000 isi 5, 15.000 atau misalnya isi 10 lebih murah 28.000 gitu atau 20.000 itu silakan. Ya, jadi simpel. Jadi keuntungan pakai mashed potato ini kita nggak usah ngupas kentang. Ya, nggak usah beli kentang banyak gitu. Karena kalau kita beli kentang banyak itu kita harus punya space atau storage yang besar. Kalau ini beli 500 gram jadi sekitar 75 bola-bola. Itu tempatnya cukup sekitar ukuran dus makanan aja ya, nggak besar kok. Itu paling sekitar 20 cm dikali 10 cm. Jadi hemat tempat. Ya. Dan ketika beli pun, kalau beli kentang, kita bisa menemukan kentang yang agak busuk atau misalnya kurang bagus. Nah ini dia sudah pasti terjamin. Ya. Oke. Ini sudah. Coba kita masukkan. Ya. Nah, kita masukkan. Ya, jadi digorengnya jangan terlalu lama. Kenapa jangan terlalu lama? Karena kan di dalamnya ada keju nih. Jadi kalau misalnya terlalu lama, nanti kejunya biasanya dia akan keluar. Ya, kurang lebih sekitar 1-2 menit cukup. Matang pasti. Karena dari mashed potato-nya sudah matang, sosis bawang-bawangnya pun sudah kita tumis, dia semuanya matang. Tidak akan ada lagi rasa mentahnya. Ya, udah ya Bapak Ibu ya. Udah sekali kok. Oke. Kalau misalnya kita goreng, dan ketika nanti Ibu atau Bapak coba pecah gitu ya. Nah, itu biasanya kalau pecah itu ada 3 faktor nih pengalaman saya. Ya, biasanya dia itu pecah itu pertama kebanyakan air. Yang pertama. Yang kedua, tadi misalnya masih panas-panas, nggak sabaran, langsung digoreng. Itu pecah. Yang ketiga, mie-nya dikit banget. Minyaknya dikit, terus bola-bolanya maksudnya banyak penuh gitu. Itu biasanya pecah. Ya, jadi usahakan digoreng itu 5-6, jangan buatnya 10 langsung digoreng semua. Ya, karena biasanya suhunya ngedrop. Minyaknya nggak panas, biasanya dia bakal pecah. Ya, nah ini sudah betul Bapak Ibu ya. Jadi ya sudah sekali. Oke. Ini produk oke. Oke. Ini udah jadi ya. Oke Bapak Ibu. Ibu mohon maaf, suaranya di-mute terlebih dahulu ya, supaya tidak bocor. Dipastikan untuk isi handphone atau tabletnya di-mute terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan buat, di sini saya pakai dori. Ya, mungkin bahan-bahannya bisa bantu sama Mbak Jason di
videokan ada apa aja. Ya, jadi di sini ada kikoman, lalu ada chicken powder udah pasti ya, biar membuat rasa lebih enak. Di sini ada nori, di sini ada daging ayam, ini sudah saya rebus sebelumnya, kasih chicken powder. Kalau ada garam dari lotte dikasih tadi, sama ada dori. Ya, nah di sini saya pakai tambahan ada bubuk nori. Ya. Nah, di resep nggak ada bon cabe. Ini saya ada bon cabenya. Kalau misalnya Bapak Ibu suka untuk rasa pedas, nanti nasinya akan saya campurkan sama bon cabe. Ya. Nah, tempatnya tadi saya beli, ya sengaja saya beli. Jadi tempatnya kayak gini, kayak kita makan di pesawat gitu ya. Jadi kita akan taruh di sini, kita akan bakar di sini, nanti kita akan tutup. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa jualan. Ya. Nah ini produk ini kita akan buat menggunakan namanya Hellmann's Real Mayo. Nah ini Bapak Ibu, Mayo Magic. Mau pakai Real Mayo boleh, cuma di sini saya pakai Mayo Magic. Kenapa? Karena Mayo Magic ini dia kuat untuk dibakar di suhu 220 derajat. Ya Bapak Ibu ya. Ini Hellmann's Mayo Magic ini untuk kemasan 1 liternya, dia ini dari harga 41.200 di Lotte, lagi diskon menjadi 38.100 ya untuk yang 1 liternya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, wah chef saya perlu kemasan yang lebih besar karena saya catering atau misalnya saya restoran saya ramai tiap hari. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan yang kemasan 3 liter. 3 liter itu lagi diskon juga dari Rp120.250 menjadi Rp109.500 ya. Jadi lumayan tuh sekitar 11 ribuan diskonnya. Ya. Satunya kalau misalnya beli 1 karton kan lumayan. Nah, kalau ke Lotte itu pasti Bapak Ibu enak belajarnya. Selain adem, itu pun dia lengkap. Ya. Dengan di saat pandemi seperti ini pun Bapak Ibu bisa belanja di Lotte menjadi one stop solution ya, atau one stop shopping solution. Ya, oke. Kita akan buat. Di sini saya sudah ada nasinya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi nasinya ini bagusnya sih setelah matang dari rice cooker gitu ya, itu Bapak Ibu bisa langsung gunakan. Oke, di sini ada 2 porsi nasi putih, gitu ya. Ini kita masukkan seperti ini. Jadi nasinya ini nggak usah digoreng. Kalau digoreng pun bisa, cuman ini takutnya ketika digoreng dia agak terlalu berminyak ya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini ada chicken powder, ini saya masukkan. Ya. Kurang lebih kalau untuk 200 gram nasi putih, ini chicken powdernya Bapak Ibu pakai sekitar 4 gram atau 1 sendok teh. Ya, nggak usah terlalu banyak. Nah, kalau misalnya saya suka pakai cabai. Nah, di sini saya ada bon cabai. Ya. Nah, ini kalau ini sih selera ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai dalam jumlah banyak, monggo. Kalau misalnya saya jualannya khusus untuk anak-anak kecil gitu ya. Atau saya jualannya di kantin sekolahan, di skip aja. Nggak usah dipakai. Ya. Lalu di sini ada namanya nori. Ya. Nih norinya. Ya, jadi ini kayak nasi gurih gitu Bapak Ibu. Ya, bagusnya dari nasi panas-panas langsung dicampur nih. Waduh. Nikmat banget dah pokoknya. Enak sekali. Nah, ini kita sisihkan. Nah, sekarang kita akan
buat dua jenis, ya. Ada yang pakai ayam, ada yang pakai dori. Nah, kalau untuk dori ini, ya, dorinya setelah dipotong kotak-kotak Bapak Ibu ya. Ya, ini kita kasih sama soyu, kecap asin Jepang untuk yang dori. Mau pakai salmon pun boleh, mau pakai daging ayam boleh, pakai daging sapi boleh, ya bebas, dikreasikan saja. Ya, lalu kita kasih namanya chicken powder. Chicken powder saya, ya kurang lebih ini karena dorinya sekitar 200 gram, nah sedikit saja. Dia sudah memberikan rasa yang asin gurih, ya. Saya tahu kalau pakai chicken powder bisa, iya. Jadi chicken powder ini dia selain untuk ayam, untuk ikan, untuk sapi pun bisa, ya. Dia rasanya netral, masuk ke segala jenis makanan, sayuran pun bisa. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Chef, kalau chicken powder sama Royco bedanya apa sih? Nah, kalau chicken powder itu dia bedanya, dia benar-benar kaldu. Ya, nah, ini kemasannya seperti ini. Nah, chicken powder. Di sini tertulis 5 kali daging ayamnya ini lebih banyak. Ya, kita punya kemasan 200 gram. Ini pun cocok ya, baik digunakan untuk di restoran ataupun ibu rumah tangga. Ini cocok nih. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu telah buka, udah gunting, nah kita pakai. Ini sebaiknya dimasukkan di kulkas. Jangan taruh di luar. Karena kalau misalnya taruh di luar, nanti Bapak Ibu seminggu kemudian biasanya dia mengeras. Ya, kok mengeras? Ya, karena dia kena oksidasi. Setelah kebuka, tanpa ditutup, taruh di luar, suhu ruang, atau di dapur, dia ada udara yang masuk. Nah, di sini kan banyak kandungan garam atau gula. Ya, nanti dia gulanya atau garamnya itu dia mencair. Mencair karena bubuk atau serbuk dari ayamnya, dia pasti mengeras. Ini bukan hanya untuk chicken powder, ini berlaku untuk semua seasoning, baik dari Royco ataupun produk seasoning lainnya, perusahaan lainnya. Ya, jadi baiknya setelah dipakai taruh di kulkas, atau misalnya setelah digunting taruh di tempat kecil, ini yang taruh di kulkas, tempat kecilnya taruh di dapur, misalnya untuk 2-3 hari gitu. Jadi setelah kosong diisi lagi. Ya, jadi lebih awet. Nah, karena kalau misalnya dia sudah basah, takutnya nanti berjamur. Kalau udah berjamur, nanti dia udah nggak tahan, udah nggak layak pakai. Kalau berjamur, tahu sendiri Bapak Ibu, itu bisa beracun. Oke ya. Oke. Ini telah jadi. Nah. Ini nanti untuk dorinya, kita akan panggang sebentar. Ya. Nah. Oke, dia sudah nyala. Nah ini, jangan lupa dikasih ini Bapak Ibu, nori, bubuk nori ya, untuk lebih menguatkan rasa norinya, biar ada sensasi Jepang-Jepangnya gitu Bapak Ibu ya. Ini pun saya beli di Lotte loh, benar kemarin. Nah, kita campur. Nah, ini jadi ini bisa kita isi Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti usahakan masak nasinya jangan terlalu kering ataupun jangan terlalu basah biar dia tidak, apa ya, kalau kata orang bilang tuh banyak ya, banyakkan air gitu loh. Ya. Biasanya satu gini ukurannya 200 gram Bapak Ibu. Ya, ini kita isi. Nah, setelah kita buat, nanti ini bisa disimpan. Hanya saja,
saya tidak menyarankan untuk dibekukan, ya, taruh di chiller aja. Saya kuatnya berapa lama? 4-5 hari kuat kok Bapak Ibu. Ya, karena semuanya sudah matang kan. Oke, ini dia sudah panas. Sudah berasap. Ini kita masukkan saja, ya, untuk menghindari lengket. Lalu kita masukkan. Jadi ada wangi Jepangnya, wangi komannya. Jadi komannya jangan terlalu banyak Bapak Ibu, karena saya tidak mencampurkan air, ya. Takutnya kalau saya campurkan air, dia nanti di sininya kebanyakan air. Ya. Cukup sekitar 1 sendok makan saja airnya. Nah ini dia sudah jadi. Ya, ini kita matikan saja. Oke. Nah, jadi kita akan menggunakan ada ayam. Ya. Atau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan udang sekalipun, itu boleh ya. Boleh kok Bu. Nggak ada yang larang kok. Ayam. Nah, ini. Dorinya. Ini menta ini sebetulnya kekiniannya dari kemarin Bapak Ibu ya, dari awal tahun. Ya, sudah banyak yang jualan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau jualan pun, saya kira ini tidak akan ketinggalan. Ya, seperti ini. Nanti kita akan atasnya kita akan topping dengan mayones. Kita pakai mayo magic dari Hellmann's, dari produk Unilever. Nah, ini kita pastikan dulu. Nah, lihatnya ya jadi seperti ini. Nah, ini ada saus sambal, Ibu ya. Kalau misalnya saya di rumah yang makan anak saya gitu, suami saya atau misalnya istri saya pun nggak suka dengan pedas. Bapak Ibu bisa ganti dengan saus tomat ya. Nah, ini kita masukkan. Jadi kurang lebih ini untuk mayonesnya ini misalnya 100 gram. Untuk saus sambal atau saus tomatnya ini cukup sekitar 2,5-nya. Saya 100 gram sama 40 gram. Ya. Ini. Ya, saus sambal. Oke. Kita campur Bapak Ibu. Ya, kita aduk-aduk aja di sini. Ya, misalnya saus sambalnya ini bebas mau apa aja bebas. Saus tomatnya mau apa aja bebas. Ya. Bebas kok. Karena yang penting mayonesnya sih Bu. Karena mayo magic ini dia kuat di suhu 220. Ya, jadi dia pasti akan tahan. Ya, kalau dipanasin dia dibakar, dia kuat.
Nah, baik lagi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan Bu ya, tanyakan di kolom chat, nanti akan kita bantu jawab. Ya, di sini baik lagi kalau misalnya mau pakai produk olahan bebek atau olahan salmon, ayam, itu bebas ya. Jadi saya pakai ayam, lalu saya pakai yang namanya ikan dori. Mudah didapatkan dulu. Pisahkan putih-putihnya. Ya. Kalau misalnya mau pakai sendok pun boleh. Ya, cuman saya lebih prefer seperti ini, Bapak Ibu. Biasanya sih kalau mentai dia seperti ini, cuman saya lihat kalau sekarang itu banyak yang orang menambahkan mozzarella di atasnya ya. Nah, kalau yang namanya mentai, dia sih tanpa mozzarella sih. Nah, kalau misalnya Ibu, saya boleh tambah mozzarella, monggo aja sih. Kalau Ibu senang untuk pakai mozzarella, ya silakan. Ya, yang penting dia ketutup semua Bapak Ibu ya. Nah, sudah jadi. Sudah jadi. Nah, ini kita akan kasih juga bubuk norinya. Ya. Kita kasih norinya. Kita akan kasih norinya. Oke. Nah, setelah itu terakhirnya mudah Bapak Ibu, kita akan bakar. Ya. Kita menggunakan alat torch. Ya. Ini sini ada pematiknya. Jadi seperti ini. Ya. Jadi kita akan bakar. Kita takut ini kebakar, kita akan alasi Bapak Ibu ya. Bakar. Dan nanti kebakar taplaknya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita tinggal bakar Bapak Ibu. Nah, yang namanya My Magic ini jangan takut akan spread apa namanya di minyaknya. Dia tidak akan spread. Dia malah akan ngikat. Tuh ya kalau kita bakar. Tinggal kita putar saja. Nah, di sini sudah kecium Bapak Ibu wanginya. Wangi dari norinya ada, wangi dari mayonesnya ada. Nah, ketika Bapak bakar atau Ibu bakar, jangan sekali-sekali pegang ininya ya. Pasti dia akan panas. Ini makanya saya alasin, ini juga biar bisa diputar-putar. Ya. Biasanya kalau kita pakai mayones yang lain, dia nanti minyaknya spread, pisah gitu loh. Nah, sekarang ini yang ayam, yang lagi Mbak Yesan videokan ambil itu dorinya Bapak Ibu ya. Nah, ini ayam. Ikan mentainya kita akan bakar juga. Sampai dia wangi.
Ini wangi dari norinya keluar, wangi dari mayonesnya pun keluar, wangi aroma saus sambalnya pun dia keluar. Jadi lakukan geratang namanya ya, jadi api dari atas. Ini hindari dari jangkauan anak-anak ibu ya. Takutnya ibu lagi panggang, anaknya dekat-dekat, anak kecil nggak tahu, dia pegang ke panas, bahaya. Jadi safety-nya juga harus ditunggu. Oke, ini sudah jadi. Nah, jadi mentai ini sudah selesai. Kalau misalnya Bapak Ibu mau jualan, ya ini bisa sekali. Ya, jadi gunakan bahan aluminium foil ini. Jadi ketika dibakar dia aman. Ya, nanti misalnya setelah jadi Bapak Ibu bisa tutup. Ya, di sini dia lumayan bagus sih. Ada penjepitnya. Jadi kita tutup aja nih Bapak Ibu. Nah, di sini pun dia sudah ada lubangnya. Ya, jadi untuk sirkulasi udaranya bagus, nggak akan sampai ada berembun gitu. Bisa kalau berembun takutnya nanti pasanya masuk ke dalam dia lebih cepat basi. Ya. Nah, oke kok. Ya, jadi Bapak Ibu bisa jual. Misalnya kita ngomong harganya. Jadi harganya itu tadi misalnya untuk nasi Rp1.000, untuk daging ayamnya tadi saya pakai sekitar mentahnya Bapak Ibu ya. Saya pakai cuma sekitar 50 gram. 50 gram itu kalau dada berarti 1 kilo 50.000, 2.500 tuh. 3.500 tambah bumbu lainnya, tambah magic misalnya berapa ya? 3.000 gitu ya. Jadi 3.600. 3.500 tambah 3.000, 6.500, 7.000 deh semuanya. Nah, Bapak Ibu jual 15.000 pun sudah ada. Atau jual 18.000, jual 20.000, jual 25.000. Ini untuk sekali. Ya. Karena ada customer kami pun dia jual salmon mentai itu satu harinya Bapak Ibu ya. Dia bilang ke saya satu hari itu dia bisa jual sekitar 600 porsi. Ya, di pandemi seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa coba buat menu seperti ini. Isinya, kreasinya bebas mau pakai apa aja. Bahannya bebas. Cuman yang pasti saran saya pakai magic. Kenapa? Karena ketika dibakar dia tidak spread antara minyak sama emulsi kuning telurnya. Misalnya kalau yang lain dia pasti akan keluar minyaknya. Misalnya kalau keluar minyak takutnya nanti nasinya pun berminyak ketika dimakan orang kebanyakan minyak kena. Ya. Nah, ini dia oke kok. Chef, boleh nggak misalnya mayo magicnya dicampur sama susu kental manis biar ada manis-manisnya? Boleh, silakan. Ya, jadi Bapak Ibu di masa pandemi ini silakan untuk tetap berusaha, ya, tetap berkreasi. Dan misalnya Bapak Ibu pun bisa lihat di IG kami di Unilever Food Solution, ya, itu pun ada beberapa tips maupun resep. Nah, dari saya paling sekian. Ya, Mbaknya ada yang mau ditanyakan? Atau ini? Kita mungkin mau langsung masuk ke sesi tanya jawab kali ya, Chef ya, karena udah lumayan banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan dari mulai menu pertama sampai dengan salmon sampai dengan mentainya jadi. Mungkin saya kasih pertanyaan pertama boleh ya, Chef ya, dari Ibu Yesi Teresia. Oke. Jadi Ibu Yesi ini dari DPC PPJI Dumai. Nah, tadi Chef bilang bisa tahan 3 sampai dengan 4 hari disimpan di chiller sebelum diberi telur. Nah, mungkin ini untuk potate brulee ya. Pertanyaan saya, apakah setelah diberi telur dan tepung panir bisa tahan berapa lama disimpan dalam freezer? Apakah bisa lama seperti produk nugget dan sejenisnya? Monggo Chef, silakan dijawab. Oke, saya jawab ya. Jadi kalau misalnya hanya telurnya dibalur saja, ya bukan dimasukkan ke dalam adonannya, itu tahan. Misalnya untuk di frozen saya pernah coba 2 bulan, Mbak. 2 bulan saya cobain, terus saya ambil, saya goreng, itu pernah. Karena saya pernah coba produk kami ini, baik dari Ristol yang pakai mayo magic, kita bekukan selama 2 bulan, ataupun namanya kroket, ataupun yang brulee ini, dia kuat kok, nggak masalah. Selama di frozen ya, Mbak. Tapi kalau misalnya taruhnya di chiller, itu paling tahan cuman baik lagi sih 4-5 hari, ya
biasanya asamnya keluar gitu loh. Tapi kalau dimasukin di freezer, ya kuat. Sebulan, 2 bulan kuat. Berarti untuk frozen sudah terjawab ya Bapak Ibu, kuat untuk jangka waktu 2 bulan ya Chef ya? Oke, next pertanyaan dari Ibu Rini Putri. Selamat pagi Chef, saya Ibu Rini dari DPC Bengkalis. Izin bertanya, sosisnya tadi kan ikut dicampur di potetonya, lalu dibulat-bulatkan. Yang saya tanyakan, boleh nggak sosisnya tadi dibuat sebagai bahan isian tengah di dalam potato tadi? Atau apa ada pengaruh nggak di adonannya nanti? Terima kasih. Silakan Chef dijawab. Oke, saya jawab ya. Misalnya Ibu sosisnya dipotong bulat besar gitu ya, taruh di tengah, itu pun boleh. Kenapa saya campur, jadi biar ketika nanti orang gigit banyak ada sosisnya gitu, kecilan sosisnya tergigit. Teman kalau misalnya mau besar pun boleh. Atau misalnya Ibu buat namanya potato brulee secret bomb, isinya pakai sosis sama cabai rawit, itu silakan saja. Ya, taruh di tengah nggak ada masalah. Oke, next pertanyaan dari Ibu Wiwin Anggraini. Chef, Oke, lanjut. Dari Pak Najamuddin, Makassar. Apakah penyimpanan dalam freezer atau di kulkas? Oh, ini sudah terjawab tadi ya, Chef ya? Oke. Tadi 2 bulan juga bisa. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Sri Jumarni. Untuk nasi mentai ini bisa diganti sama sagu nggak, Chef? Mungkin ini lagi ini ya Bu ya, dari Riau nih saya rasa nih. Iya, itu saya pertanyaannya, Chef. Kalau pakai sagu, jujur saya belum pernah sih, Bu. Saya coba dulu pakai ketan, cuman kurang masuk ya. Yang enak sih pasti nasi putih, Bu. Pakai beras merah bisa, cuman nanti pasti ada perbedaan rasa. Karena dulu saya pernah coba buat pakai beras merah gitu ya. Misalnya mentai salmon mentai dengan nasi merah gitu. Buat orang yang menu sehat gitu. Bisa, cuman nanti pasti beda dengan nasi putih. Karena nasi putih kan sudah ada rasa manisnya, Bu ya. Iya. Nah, kalau misalnya pakai beras Jepang gitu, Chef, gimana, Chef? Antara perbedaannya lebih baik pakai beras biasa atau pakai beras Jepang, Chef? Kalau untuk sendiri beras Jepang bagus, tapi kalau untuk jualan beras biasa aja terlalu mahal beras Jepang. Iya betul ya, Chef ya. Oke. Terus lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih ya, ini Bapak Ibu sudah sangat antusias sekali memberikan pertanyaan. Lalu dari Ibu Nur Aziza, nah tadi ini sama nih tentang seputar beras nih, Chef. Nasinya tuh yang pulen biasa atau nasi yang standar. Nah ini maksudnya untuk dijadikan mentai itu apakah harus nasi yang pulen, nasi yang biasa untuk catering atau gimana tuh, Chef? Bagusnya yang pulen sih, bagusnya yang pulen. Jadi dia nempel gitu ya, jadi kayak beras Jepang nempel. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu, aduh nggak adanya beras yang biasa gitu loh, nggak apa-apa. Karena ketika nanti dia dicampur sama kayak tadi dicampur sama nori, sama chicken powder, sama bubuk norinya, itu pun pasti nanti agak ngikat sih Bu. Asal jangan pakai beras dingin, nasi dingin gitu ya. Saya nasi kemarin dipakai dicampur atau untuk nasi putih, untuk nasi goreng itu pasti beda. Ya, karena berarti itu tidak disarankan ya, Chef. Oke, ada pertanyaan selanjutnya lagi nih dari Ibu Rini lagi. Untuk adonan nasinya, tadi kan sudah pedas ya, tapi saya nggak suka pakai bon cabe misalnya nih, Chef. Boleh nggak saya gantikan dengan sambal cabai rawit? Kira-kira ada pengaruh nggak dirasanya? Jadi nggak pakai bon cabe, tapi ini ala-ala tradisional nih, Chef. Indonesia banget deh pokoknya. Boleh. Cuman saran saya sambelnya itu misalnya sambal ikan teri gitu ya misalnya, atau sambal hijau gitu loh. Itu jangan terlalu banyak minyak. Karena kalau misalnya kebanyakan minyak, ketika nanti taruh di aluminium foil seperti ini, pasti nanti bawahnya ini banyak minyaknya. Tuh. Kenapa nggak bisa pakai semua bahan kering? Itu biar minyaknya nggak ada. Karena ketika nanti yang dori tadi kan ketika ditumis ada minyaknya. Takutnya kalau misalnya Ibu pakai sambal Indonesia gitu ya, baik sambal bajak, sambal merah, sambal hijau, minyaknya terlalu banyak, nanti dia banyak dengan minyaknya. Itu aja sih. Ya. Iya. Ini sangat pengusaha-pengusaha ini tradisional banget nih, Chef. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik lagi. Jadi tadi kan pakai ikan dori dan daging ayam. Bisa nggak saya ganti dengan jamur tiram segar? Nah, ini
sangat inovatif nih, Chef. Para pegiat kuliner ini. Iya, pakai jamur tiram segar. Oh, bisa sih, bisa. Atau misalnya vegetable mentai, pakai jamur, pakai buncis, pakai wortel gitu ya, untuk menu sehat, boleh, nggak masalah sih, Bu. Boleh ya. Nah, berarti ada lagi pertanyaan dari, saya bacakan satu-satu dari Ibu Beta. Kalau misalnya kita belum punya torch atau tadi alat yang pemanas tadi, Chef, untuk pemanggang api di atas, nah bisa nggak di oven? Diganti dengan oven? Di oven bisa. Kalau bedanya kalau Ibu pakai oven api, nanti itu sama kayak torch ya. Jadi nanti dia atasnya ini akan ada hitam-hitamnya. Ada hitam-hitamnya gini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pakai oven yang listrik, dia nggak akan ada warna khas hitam seperti ini, nggak ada. Atau dia kebakar ini nggak ada. Itu aja sih bedanya. Karena yang buat menarik itu adalah warnanya ini, warna hasil bakarannya ini sebetulnya. Tuh. Ya, jadi ornamen daripada packaging ya, Chef ya, display makanannya jadi lebih menarik ya, Bapak Ibu. Nah, jadi aromanya juga enggak. Aromanya juga ya, benar. Karena tadi banyak banget nih pertanyaan yang sama mengenai torch tadi, bisa di oven atau enggak, jadi sudah terjawab ya. Lanjut lagi dari Ibu Muara Mona. Nah, ini kan mau tanya, Chef, bila dengan sistem pembakaran ini apakah aman untuk dikonsumsi untuk makanan? Bagaimana kalau dimasukkan ke oven atau microwave? Oh, ini sama aja tadi pertanyaannya ya. Iya. Berarti aman ya, Chef ya? Aman. Aman. Oke, terus nanti Chef, ini juga ada pertanyaan banyak nih dari teman-teman. Nanti untuk resep-resepnya bisa di-share ya, Chef? Oh, bisa. Iya, nanti setelah webinar ini akan saya share ya, Ibu ya, dari sekretariat untuk materi-materinya. Terus juga pertanyaan lagi tentang potato bola tadi. Chef, untuk potato bola boleh nggak sih dipakai mozzarella? Dan nasi topping juga boleh nggak diganti mozzarella? Jadi maksudnya gimana nih? Mungkin Bu Mona mau izin bertanya langsung boleh? Atau Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya? Oke, Ayah ini maaf sebelumnya kita share screen untuk resepnya ya. Mungkin bisa dilihat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Pita. Ya, terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya lebih jelas, lebih detail, dan pengen tanya langsung nih sama chefnya, boleh raise hand. Nanti kita akan buka aksesnya untuk bisa bertanya langsung. Boleh ya, Chef ya? Boleh dong. Boleh banget. Oh, jadi gini Chef, tadi pertanyaan yang tentang sagu tadi itu relate dari peserta kita. Ternyata sagu itu juga ada sejenis dijadikan olahan beras. Jadi asalnya beras itu beras sagu, tapi asalnya dari sagu, seperti itu. Nah, tadi saya bilang kalau saya sih belum pernah coba, Bu. Cuma kalau misalnya Bapak Ibu coba itu cocok, nggak jadi masalah. Karena mungkin ada, kalau misalnya berhasil gitu ya, mungkin itu lebih laku daripada nasi gitu. Karena kan varian baru ya, sagu mentai gitu. Lebih menarik kelihatannya, Bu. Ada lagi pertanyaan? Oke, sebentar ya, Chef, kita bacakan lagi. Oh, oke. Ini penegasan dari PPJ Riau. Jadi beras sagu itu cocok untuk pengganti makanan beras biasa, Chef, karena cocok untuk diet. Seperti itu. Wah, bagus dong. Bagus. Mungkin bisa dikolaborasi ya PPJ Riau dengan Lotte Grosir. Karena siapa tahu produk-produknya bisa dimasukkan untuk dipasarkan seperti itu ya, Chef. Jadi kan betul, menarik sekali. Betul. Apalagi kalau misalnya sagu itu emang cocok untuk kesehatan, mungkin bisa menggantikan posisinya beras merah gitu ya. Bagus kok. Ada opportunity berarti di situ.
Oke, Chef, ada pertanyaan lagi dari Bu Windy Rahayu Basuki. Untuk kroket yang tadi, susu bubuknya berapa gram? Di sini sudah ada ya? Sudah ada di resepnya. Resep ya? Oh, oke. Bapak Ibu, Ayah, mungkin nanti pertanyaan bisa kita lanjutkan melalui chat karena kita ada sesi dengan Taufik deh. Oke. Untuk resepnya, Chef Andri ini sudah sesuai ya yang ditampilkan di screen ya, atau ada tambahan lagi? Sudah, Bu. Karena sudah ya, sudah lengkap dengan cara masak. Oke, berarti untuk sesi bersama Chef Andri ini sudah selesai ya, Bu? Kita lanjut ke sesi berikutnya, seperti itu? Iya, betul. Chef Andri ada yang tipsnya lagi mungkin, Chef, yang untuk bisa kita lakukan? Ya, kalau dari kami Inlever Food Solution adalah tetap berkreasi aja, jangan patah semangat di masa pandemi ini, tetap jualan, apabila Bapak Ibu perlu belanja, bisa di Lotte, tetap semangat, kita akan bantu sepenuhnya. Ya. Dari kami, tim Thank you. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, thank you Chef Andri untuk pengalamannya, pengetahuannya, ilmu yang baru juga buat kita Bapak Ibu semua ya. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, saya punya informasi menarik khusus untuk seluruh peserta yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Kita akan memberikan door prize yang sangat menarik tentunya, selain dari Lotte Grosir juga ada dari Unilever Food Solution. So, Bapak Ibu harus stay tune terus ya sampai akhir acara untuk mendapatkan kesempatan ini. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke sesi kedua dari toko IG yang akan dipresentasikan oleh Pak Taufik. Silakan, Pak Taufik. Ya, terima kasih Mbak Aya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita melihat demo yang sangat luar biasa, saya sampai kelaparan begitu. Saking menikmati ya proses memasak. Kalau saya sih terima beres aja, biar ibu-ibunya yang masak. Nah, setelah kita tahu nih tentang produk, atau kita sudah punya produk, tadi sudah sampai dijelaskan detail,